Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Usnawi Jirahayu SPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas materi di kelas 11 mengenai struktur cerpen dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerpen. Berikut ini penjelasannya. Struktur cerita pendek merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerita pendek itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerita pendek tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, struktur cerita pendek terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau disebut juga dengan orientasi. Di dalam bagian ini berisi pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana di dalam cerita. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau disebut juga dengan komplikasi. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga yaitu menuju pada konflik atau disebut dengan rising action. Terjadinya peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat yaitu puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai bagian klimaks atau puncak masalah. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau bahkan gagal. Nah, yang kelima yaitu penyelesaian atau disebut juga dengan ending atau bisa juga kita sebut dengan koda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Penjelasan berikutnya yaitu kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerpen. Cerita pendek memiliki ciri-ciri atau kaidah kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan telah terjadi. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut juga dengan konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan,
mendambakan, dan mengalami. Yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya yaitu Rina berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya yaitu, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan, kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur, rapi, dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pencandu beratnya. Demikian penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerpen. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami setiap materi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.